Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita menyambung ya obrolan kita tadi dengan ini ada pembina penyuluh narkoba, Bang Nuce ya, berkaitan dengan tantangan terbesar ya selama memasuki tahun ke-8 Pupan Bengkulu. Ini artinya ada banyak sekali yang sudah dilewati nih Bang Nuce. Tantangan terbesarnya apa sih Bang Nuce yang dihadapi? Iya, tantangan terbesar ini bagaimana caranya kita menghadapkan antara Gen Z dan Gen Z. Nah, ini justru bentrok ya, terkadang bentrok mereka. Artinya apa? Jadi Gen Z ini tingkat kecurigaannya tuh agak lebih tinggi ternyata. Karena dia kritis mungkin ya. Dia lebih kritis kadang-kadang Ya, seperti itu. Dulu kita pada saat sebelum ada Pupan ini, saya pribadi kalau untuk menembus kampus-kampus itu susahnya minta ampun. Oh, iya. Terjadi penolakan. Alasannya apa tuh Bang Nuce? Kayaknya sih rekan-rekan di mahasiswa itu, bukan mahasiswa aja sih, anak muda itu kayaknya itu kayak alergi kalau ketemu BNN dan polisi. Tadi tingkat curiganya tinggi sekali ke kita. Jadi ketika kita datang itu kalau nggak bubar paling 1, 2, 3 meninggalkan kita. Belum tertarik ya. Betul. Mereka ya. Artinya mereka menganggap katakanlah kami itu bukan tidak bisa menjadi bagian dari mereka. Makanya ya udah kalau begini kita harus ganti strategi dong. Nah, strateginya gimana? Tadi Gen Z itu Gen Z artinya oke, kita rubah dengan adanya membuat organisasi kepemudaan yang kita repack sebagus mungkin. Ini karena harus ada marketing juga kan, mau nggak mau. Kita untuk membuatkan produk ke masyarakat itu bagaimana produk ini bisa menarik. Nah, makanya kita bikin Pupan seperti katakanlah duta, walaupun Pupan ini sebenarnya bukan duta sih, kita tidak mau disebut duta karena mereka benar-benar nantinya diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi mereka disebut penggiat. Nah, jadi tantangan terbesar itu bagaimana caranya anak Gen Z ini mau, jangan dulu kita menjadi dia mau jadi bagian dari Pupan, paling tidak dia mau berteman dengan Pupan aja itu udah syukur. Percaya dulu deh. Percaya dulu, membangun chemistry dulu, bagaimana mereka menganggap Pupan ini adalah teman, Pupan ini adalah keluarga kami, sehingga mereka lebih gampang berinteraksi, bersosialisasi, atau mungkin mereka ke sharing session juga kepada Pupan, paling tidak di lingkungan kampus mereka masing-masing. Oh ya, jadi sudah mulai memasuki para generasi muda ini sudah mulai membangun terpercaya, sudah mulai terbangun gitu kepercayaannya. Itu sudah masuk ke tahun berapa tuh Bang Nuce? Ya gimana? Sudah memasuki tahun berapa Pupan mulai mendapatkan apresiasi lah, kepercayaan, apresiasi. Kita itu tahun pertama itu masih agak susah, kedua mungkin tahun ketiga sih udah mulai kampus-kampus. Harus melewati 2 tahun sebelumnya dulu ya. Karena kita apa sih Pupan gitu loh. Apa sih manfaatnya jadi Pupan, cuma begini doang. Awalnya seperti itu. Jadi waktu pendaftaran dulu nggak nyampe ratusan deh, masih puluhan deh untuk. Justru mau bergabung juga nggak mau gitu ya. Nggak mau karena apa sih pentingnya gitu loh. Kegiatannya cuma hampir sama yang lain-lain juga. Nah, ini yang membuat kita berbeda dengan rekan-rekan. Kenapa? Karena mereka ini diperuntukkan memang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga dalam BNN pun itu ada yang namanya pemberdayaan masyarakat, dan di dalam dalam Undang-Undang 35 2001 pun penggiat pun disebutkan, sehingga mereka memiliki hak juga sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi atau memberikan ikut dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Di dalam undang-undang pun mereka jelas ya dia. Ya, artinya kan ketika kita membangun kepercayaan Gen Z kan, mereka kan seringkali ini percaya ya dengan yang namanya media sosial ya, Bang Nuce ya. Nah, ketika para generasi Z yang lain, ini tadi kan FOMO, kalau kita kaitkan media sosial dengan FOMO, kebiasaan, tren. Kalau ada satu Gen Z yang menyuarakan gerakan positif untuk memerangi narkoba, untuk hidup sehat, maka yang lain pun juga terkadang ikut nih. Semakin banyak melebar gitu ya. Itulah tren dari Gen Z. Nah, saya penasaran nih, kalau seperti itu kan Pupan Bengkulu kan artinya punya peran dalam menyuarakan hidup sehat. Ya. Seperti apa sih mungkin Denny dan Salwa untuk membranding kalian nih sebagai Pupan untuk anak muda yang hidup sehat, supaya kalian itu terbranding sebagai role model gitu ya? Boleh, Salwa dulu.
Oke, kalau kita mau jadi role model, otomatis kitanya juga harus menjadi star awal gitu. Karena juga di sini kita tahu bahwasanya branding diri itu adalah suatu hal yang sangat penting, terkhususnya juga sekarang untuk Gen Z yang merupakan generasi digital juga kalau disebut, bahwasanya orang Gen Z itu aktif di media sosial, mereka aktif di Instagram, Twitter, bahkan hari-harinya itu dihabiskan juga untuk di media sosial gitu Mbak Dila. Jadi hasil juga kita membranding diri kita di dunia nyata dan juga di dunia digital juga harus sama. Misal kalau di dunia digital kita harus branding diri kita secara positif, sepositif mungkin. Kita kayak sebagai Pupan, kita branding diri kita bahwasanya kita sebagai penyuluh ya kita juga jangan sampai kita yang memakai narkoba ataupun kita yang ibaratnya kita sebagai penyuluhnya, kita yang menggunakan itu kan nggak make sense gitu. Jadi otomatis itu juga kayak konten-konten positif di digital, di media sosial itu juga merupakan suatu hal yang penting untuk menjadi role model untuk orang lain juga agar ikut. Dan di dunia nyata juga itu juga kita mungkin di lingkungan pribadi Salwa juga, Salwa punya banyak teman, otomatis Salwa juga harus menjadi star awal untuk teman-teman Salwa agar jangan sampai mereka itu tergolong ke dalam Gen Z yang FOMO, yang akhirnya mereka juga menggunakan rokok, vape ataupun yang jangan sampai kayak yang udah narkotika golongan 1 dan 2, jangan sampai mereka menggunakan itu. Jadi otomatis dari diri kita pribadi, kita membranding diri kita baik itu di media sosial, di digital, karena kita tahu Gen Z adalah juga aktif di media sosial dan juga di dunia nyata kita juga harus mencontohkan baik itu di lingkungan keluarga kita, pertemanan ataupun di masyarakat kita yang branding diri kita juga harus positif. Kalau Salwa sendiri kontennya apa di Instagram? Lebih ke mana arah kontennya Salwa? Nah, kalau Salwa pribadi, Salwa lebih ke pendidikan dan juga branding, development, self development gitu. Kan Salwa juga aktif di debat, jadi Salwa branding Salwa sebagai anak debat, jadi Salwa juga otomatis Salwa juga dari sana juga tergerak. Kalau kita tuh penyuluh juga kita tuh aktif di yang lainnya gitu. Salwa juga aktif organisasi di Pupan juga Salwa sosialisasikan terkait dengan gini bahaya dari narkoba itu seperti ini dan emang sangat menghancurkan masa depan bangsa gitu. Salwa juga selalu membranding diri Salwa dengan hal-hal positif di media sosial Salwa. Dari sana juga bukan, kalau kata orang tuh kan jangan sampai di media sosial kayak gini dan di realnya gitu ya? Ya, di realnya malah berbeda gitu. Otomatis juga di realnya juga Salwa harus membranding diri Salwa ya, otomatis apa yang Salwa posting juga harus merepresentasikan Salwa pribadi. Betul. Kalau Denny gimana di media sosial? Kalau di media sosial kita harus bisa menaikkan branding diri dulu Kak. Kita harus bisa menaikkan literasi digital anak Gen Z itu agar tidak mengikut tren-tren viral yang salah. Dimana kan Gen Z ini sekarang udah banyak kalau trennya jadul atau enggak konten yang enggak menarik mereka skip, mereka scroll langsung. Makanya kita harus bisa mengajak kolaborasi dengan influencer yang ada di khususnya Kota Bengkulu. Kita mengajak untuk membuat konten yang lebih positif dan menghadirkan edukasi tentang P4GN atau edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba gitu. Kalau tentang branding diri, Denny mencoba untuk membuat konten lebih positif ke arah traveling daripada membuang uang untuk menggunakan narkoba, membeli narkoba yang nggak jelas. Lebih enak kita gunakan uang untuk traveling, jalan-jalan kitanya seneng, orang juga seneng ngeliat kita seperti itu ya. Oke, jadi mereka membranding jangan sampai pencitraan gitu ya. Karena bahaya 2 kali nih, ketika kita ketahuan pencitraan, orang nggak bakal percaya lagi dengan hal-hal mungkin yang ternyata itu nyata di media sosial. Saya balik ke Bang Nuce Bang. Untuk tadi kan Gen Z ini kan mempunyai peran penting lah ya, perannya besar untuk para generasi muda lain. Kalau untuk keluarga di sini dan juga sekolah itu bagaimana Ban perannya untuk anak-anak yang pengguna ya di sini? Ya, jadi yang paling penting itu adalah peran keluarga. Peran keluarga ini paling penting dalam memberikan edukasi kepada katakanlah Gen Z atau anak-anak mereka. Kenapa? Karena satuan atau lingkungan terkecil itu adalah keluarga. Bagaimana orang tua itu bisa akrab
bisa katakanlah intim dengan anaknya. Tapi saat ini ya sepertinya kita lihat adik-adik Gen Z ini lebih intim kepada temannya daripada lebih orang terbuka tuanya. ke teman ya. Betul. Jadi mereka lebih terbuka dengan teman-temannya karena sekian 24 jam itu mungkin mereka bersama orang tuanya itu nggak lebih dari 3-2 jam. Karena 20 jam itu dia bersama teman-temannya dan di media sosial. Katakanlah dia pulang kuliah, dia nggak pulang anak-anak saat ini mungkin jam 9 atau setengah 10 malam nyampe rumah pun dia udah tertidur, dan besok subuh pun orang tua pun sudah bekerja lagi. Artinya peran keluarga itu harus penting sekali. Jadi kalau saya bisa menyarankan kepada orang tua itu ya beda dengan generasi-generasi katakanlah X atau Y itu kan. Karena generasi milenial itu merupakan generasi POC katanya kan. Saya kena lagi. Mungkin Gen Z awal pun masih masih ada di POC juga. Tapi masih efektif kok VOC-nya. Ya, artinya benar-benar kita diberikan pemahaman secara keras, tetapi itu mengena beda dengan anak-anak Gen Z. Gen Z ini kalau diberikan kekerasan dia akan mental. Artinya harus pendekatan secara persuasif. Bagaimana caranya kita orang tua bisa dekat kepada orang tua itu dengan anak-anaknya, salah satunya dengan melakukan komunikasi yang banyak kepada anaknya seperti apa. Contohnya gini, nah dulu kalau kita sekolah, katakanlah saya tuh dulu kalau sekolah, kalau pagi-pagi itu harus minta ke orang tua, ya minta uang jajan. Kalau anak sekarang enggak kan, dikasih per bulan, dikasih per minggu, baik kiris, baik segala macam. Jadi enggak ada yang namanya, ini nak jajan buat satu hari. Artinya komunikasi pun sudah tidak didapatkan. Hal kecil lagi. ya gitu ya. Oke, yang kedua adalah bagaimana caranya komunikasi ketika anak-anak masuk ke dalam rumah. Orang tua tuh nggak peduli, ya penting anak pulang nggak pulang, ya penting nanti anaknya ada sudah. Kalau dulu tidak, nak dari mana aja cerita ya, gitu ya. Maghrib harus sudah ke rumah. Kalau main malam jam 9 udah, sekarang nggak ada lagi. Anak-anak sekarang jam 2 sekarang masih di kafe, masih tiktokan live di luar sana anak-anak sekarang. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita komunikasi di meja makan. Nah ini yang paling penting. Mungkin anak-anak sekarang itu sangat susah yang namanya makan di meja makan bersama orang tua. Kalaupun ada orang tuanya mungkin makannya di kamar masing-masing. Iya, Itu susah sekali kita temui. Dan keempat, mungkin dalam segi ibadah juga. Mungkin untuk kayak sebagai Islam mungkin disempat-sempatkan juga untuk ibadah-ibadah bersama, katakan sholat maghrib berjamaah atau mungkin hari subuh berjamaah, dan yang paling penting ketika hari libur atau Sabtu Minggu biasakan untuk kumpul keluarga. Ini paling penting sekali. Betul. Yang penting itu adalah pola komunikasinya ya terus terjaga supaya lebih intim, dan tidak lupa ini kalau satu keluarga itu jangan pernah terpisah-pisah gitu ya. Dia kan seringkali melupakan itu. Baik, pemirsa, tampaknya semakin seru ya obrolan kita seputar dengan generasi muda dan juga narkoba ini bersama dengan para Pupan Bengkulu yang merupakan winernya nih 2025. Kita akan kembali tentunya, kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi setelah ini. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.